Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di SD kita. Kemudian yang kedua adalah salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Materi ini saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak. Baik, sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, kita mecahkan es dulu. Es breaking ya Bapak Ibu, biar kita lebih fokus lagi. Es breakingnya adalah, nah di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Ya, ini bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat atau ungkapan. Apa? Bayam? Bayam aja. Ayo lebih fokus lagi. Iya, betul Bu Lilis. 100 untuk Bu Lilis. Daun bayam. Pembahasan materi kita adalah tentang budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, ini saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat, jadi bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, nggih. Ya, pertanyaan pemantik yang pertama. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kira-kira apa sih manfaat kita menciptakan lingkungan positif itu? Ya, adanya kreativitas anak bisa mengkondisikan pembelajaran siswa ya. Baik, terkait dengan materi kita tentang budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, disiplin, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif yang masuk ke dalam materi pembelajaran budaya positif diantaranya adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mungkin kalau ini perubahan paradigma ini seperti perubahan kurikulum ya Bapak Ibu. Kalau kita di kurikulum sebelumnya mungkin belum memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan murid. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita lebih memfokuskan pada kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi setiap siswa dalam satu kelas itu tidak sama kebutuhannya dan tahap perkembangannya pun berbeda. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Kemudian konsep inti yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita coba dulu kegiatan cobalah buka. Masing-masing Bapak Ibu duduk berpasangan nggak nih? Nah, yang berpasangan, nah, boleh berpindah. Cari pasangannya. Baik, kita coba lakukan sebuah kegiatan. Sebelah kanan itu mengepalkan tangannya. Satu saja, sebelah tangan kanan. Tangan kanan dikepalkan untuk yang duduk di sebelah kanan. Ya, anggap Bapak Ibu ini sedang memegang benda yang sangat berharga. Ya, bayangkan barang yang berharga. Kalau suami nggak bisa digenggam ya. Bayangkan itu adalah sebuah benda yang sangat berharga. Nah, tugas ibu atau bapak yang di sampingnya adalah mencoba membuka genggaman tangan di sebelahnya. Usahakan dengan berbagai cara. Boleh dengan merayu, mengintimidasi, mengancam, atau mau memberi uang, boleh. Coba silakan dibuka dari sekarang. Boleh dirayu, atau mau dikasih duit juga boleh. Ada yang bisa terbuka? Ada. Coba saya tanya dulu yang tidak bisa terbuka. Siapa? Bu Lilis. Kenapa genggaman Bu Lilis tidak terbuka? Kira-kira kenapa? Ya, kan sudah selesai. Kenapa? Alasannya apa? Terpikir dari omongan Ibu tadi ya. Iya. Saya merasa sangat berharga gitu. Iya. Cuma hanya saya yang harus menjaganya dan tahu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk yang tangannya terbuka siapa saja tadi? Pak Pino terbuka atau tertutup? Terbuka. Kenapa alasannya? Kenapa? Ya, sesuai dengan pesan Ibu tadi, Ya. Pak Soleh sepertinya amanah untuk membuka kepala tangan saya dengan berbagai cara. Namun cara yang dipakai Pak Soleh adalah mengintimidasi saya. Dan kenapa tangan saya terbuka? Ya karena saya tidak mampu lagi untuk ini Menahan intimidasi. godaan. Terima kasih atas jawabannya. Jadi ini nanti berhubungan dengan salah satu teori kontrol ya Bapak Ibu. Ketika kita mengepalkan tangan dan kita merasa itu adalah sebuah benda yang sangat berharga untuk kita, jadi kita dengan sekuat tenaga meskipun ada godaan ataupun hambatan dari luar, kita akan mencoba untuk bertahan. Nah, itu salah satu teori kontrol bahwa kita sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Seandainya pun tangan kita terbuka, itu sebenarnya bukan atas kemauan kita, mungkin karena kita tergoda dengan teman di sebelah kita gitu ya. Iya, jadi bukan berarti seperti Pak Soleh mungkin tadi ya. Pak Soleh bisa membuka kepalan tangan Pak Pino, itu bukan berarti Pak Soleh berhasil menguasai Pak Pino, tapi Pak Pino sendiri yang merelakan dirinya untuk membuka tangannya. Iya, berarti kontrolnya bukan dari Pak Soleh, tapi dari Pak Pino sendiri. Kita lanjut ke teori kontrol. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada 4 miskonsepsi atau kesalahpahaman kita tentang teori kontrol ini. Contohnya misalnya ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita selama ini merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita ya Bapak Ibu.
Ketika anak itu rame, ribut, kita suruh diam, duduk di tempat. Nah, itu menurut kita bisa mengontrol murid tersebut. Padahal sebenarnya murid itu mau tidaknya dikontrol itu dari keinginan dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, untuk paradigma stimulus respon ini adalah kita seolah-olah dapat mengontrol orang lain dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kalau untuk pendekatan teori kontrol itu sendiri adalah sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian konsep inti berikutnya adalah disiplin positif. Ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuan kita mendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Kalau yang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini untuk sebuah satuan pendidikan, nilai-nilai kebajikan tertuang pada profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep inti yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dalam teori motivasi ada 3 motivasi yang dilakukan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah dari perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini satu tingkat lebih di atas dari motivasi tentang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi ini masih berasal dari eksternal atau bukan dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi ini berasal dari dalam diri, bukan dari eksternal. Nah, studi kasus. Perhatikan studi kasus berikut ini. Nah, dari kasus ini, menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa tidak setuju? Dengan memperlakukan Iva tersebut, Ya. Iva akan merasa dia itu dipermalukan gitu di depan. Terima kasih Bu Lilis atas jawabannya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sendiri sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi seorang guru akan memberikan hukuman secara tiba-tiba pada saat misalnya anak itu membuat sebuah kesalahan. Hukuman ini bersifat satu arah. Jadi anak tidak dilibatkan untuk menyepakati apa hukuman yang seharusnya dilakukan. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama-sama. Kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan diketahui oleh murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi meskipun konsekuensi sudah diketahui oleh murid, tapi tetap tidak membuat nyaman. Nah, sekarang kita bahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dari masalah mereka, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, konsep inti yang keempat adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Sama atau tidak? Ya. Kenapa tidak samanya? Kalau peraturan kelas itu lebih kepada ibu mengatur kelasnya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama, kemudian disepakati bersama. Oh iya, terima kasih Bu Lilis. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa